Kita harus melihat Alkitab ini secara komprehensif. Kita harus melihat Alkitab secara keseluruhan, dan satu hal yang kita harus pegang, bahwa di dalam Alkitab tidak mungkin ada kontradiksi. That Jesus who is rich came down to me to reach out my poor sinner, the poor sinners like me. Tetapi Tuhan Yesus berkata, nanti waktu aku datang kembali, aku tidak datang dalam keadaan yang humble, aku tidak datang dalam keadaan yang rendah, aku akan datang di dalam kemuliaan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Sekali lagi kami berterima kasih untuk kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini, hari yang Tuhan jadikan, supaya kami sekali lagi boleh melihat rahmat Tuhan yang baru buat kami. Dan terima kasih kalau hari ini sekali lagi kami boleh datang di dalam ibadah kami, membawa hati kami, ucapan syukur kami, pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Dan terima kasih kalau hari ini kami sekali lagi boleh mendapatkan bagian yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan buat kami, yaitu firman-Mu, kebenaran yang kekal, kebenaran yang menuntun kami, memberi terang dalam jalan kami, dan kebenaran yang menyelamatkan kami. Terima kasih ya Bapa, biar hari ini Kau berikan kemurahan-Mu kepada kami, supaya di dalam keterbatasan kami, Roh Kudus boleh membawa firman ini ke dalam hati kami. Ketika kami mendengar perkataan-Mu, kami boleh tahu Engkau berbicara pada kami, dan kami makin mengenal Engkau, mengenal isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Dan biar hari ini sekali lagi, kami semua diberkati, oleh firman-Mu menjadi air hidup dan roti hidup buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya ajak kita membuka bersama-sama di dalam Injil Matius, pasal yang ke-25, ayat yang ke-31 sampai dengan yang 46. Nah, ini ayat cukup panjang, saudara-saudara, ada 16 ayat. Jadi tetap kita akan baca semua. Tetapi saya rasa banyak dari saudara yang sudah pernah tahu kisah ini ya, yaitu tentang bagaimana tentang penghakiman terakhir, di mana kambing dan domba dipisahkan, saudara-saudara. Karena itu kita akan baca. Nah, saudara yang ada di sebelah kanan saya, saudara nanti membaca bagian domba, yang sebelah kiri membaca bagian kambing. Oke, enggak dah, kita baca sama-sama aja semua ya. Oke, mari kita baca. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku."
Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan, untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar akan ke dalam hidup yang kekal. Haleluya, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Matius pasal 25 adalah pengajaran terakhir yang Tuhan Yesus sampaikan yang dicatat di dalam Injil ini. Ya. Dan kalau saudara membaca mulai pasal 26, ikuti tentang perjamuan terakhir, kemudian Tuhan Yesus disalibkan, mati, dan bangkit. Jadi saudara-saudara, ini adalah yang terakhir. Dan di dalam pelajaran terakhir ini, Tuhan Yesus memberikan 3 pelajaran yang disebutkan di dalam 2 perumpamaan dan 1 ilustrasi. Ya. Kalau saudara ingat, tiga pelajaran ini, yang pertama perumpamaan tentang gadis yang bijaksana, gadis yang bodoh. Ya. Kemudian yang kedua, perumpamaan tentang talenta. Sudah tahu ada seorang tuan yang memberikan kepada 3 hambanya 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Dan yang ketiga, saudaraku, adalah penghakiman terakhir, di mana dipisahkan antara domba dan kambing. Nah, 3 pelajaran ini, saudara-saudara, 2 perumpamaan dan 1 ilustrasi ini, 3-tiganya memberikan 1 pesan yang penting, yaitu apa yang kita harus lakukan sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sebab 3-tiganya diakhiri dengan cerita bahwa ada sesuatu yang akan datang, ada seseorang yang akan datang. Okay? Di dalam perumpamaan tentang gadis bijaksana, gadis yang bodoh, saudara-saudara, mempelai laki-laki datang. Okay? Tuhan Yesus digambarkan sebagai mempelai laki-laki yang datang. Di dalam perumpamaan tentang talenta, dia digambarkan sebagai tuan yang akan datang. Okay? Dan di dalam ilustrasi yang ketiga tentang domba dan kambing, dia digambarkan, dia melihat dirinya sebagai raja kemuliaan. Nah, saudara-saudara, karena itu kita perlu perhatikan tentang ilustrasi. Sebab ini menunjukkan satu hal, yaitu Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Dan ini yang kita perlu perhatikan, saudara-saudara, dari ilustrasi ini. Nah, di dalam ayat yang ke-31, dikatakan demikian. Sebab ketika anak manusia datang dalam kemuliaannya. Okay? Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus akan datang kembali di dalam kemuliaannya. Dan itu menunjukkan satu perbedaan, saudara-saudara, dengan waktu dia datang di dalam dunia yang pertama. Waktu dia datang dalam dunia yang pertama, dia datang dalam keadaan yang hina, dalam keadaan yang rendah sekali. Ya, sebabnya Paulus berkata, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia, bahkan seorang hamba. Dia lahir di kandang saudara-saudara sederhana, dia lahir dari keluarga sederhana, saudara-saudara, dan dia tidak terlihat sesuatu yang mulia. Kemuliaannya, saudaraku, ditanggalkan. Dan itu sebabnya tidak banyak orang melihat bahwa dia adalah anak manusia, bahwa dia adalah Allah sendiri. Tetapi Tuhan Yesus berkata, nanti waktu aku datang kembali, aku tidak datang dalam keadaan yang humble, aku tidak datang dalam keadaan yang rendah, aku akan datang di dalam kemuliaan. Dan aku tidak akan datang sebagai bayi yang lemah, tapi aku akan datang sebagai Raja yang mulia. Dan saudara-saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan? Nanti kalau dia datang, apa yang akan dia lakukan? Di dalam ayat yang ke-32 dan 33 dikatakan, dia akan mengumpulkan semua bangsa, kemudian saudara-saudara, dia akan memisahkan semua bangsa itu, semua orang itu, hanya dalam 2 kelompok. Hanya dalam 2 kelompok. Yang pertama disebut, saudara-saudara, domba, yang saudaraku ditaruh sebelah kanan, kemudian yang satu lagi kambing. Dan saudaraku dikatakan seperti seorang gembala memisahkan domba dan kambing. Saudara-saudara, tentu kalau saudara melihat gambar foto daripada domba dan kambing, saudara tentu tahu, ya bisa terlihat saudaraku bedanya. Tetapi kalau dari jauh, kita lihat dari jauh,
Kita nggak bisa lihat. Dan saudara-saudara, kenapa Tuhan Yesus katakan seperti gembala memisahkan domba dan kambing? Pada saat itu, saudara-saudara, gembala itu punya domba dan kambing. Dan domba dan kambing digembalakan bersama-sama, tidak dipisahkan. Kandangnya tidak lain-lain, kandangnya jadi satu. Tetapi pada satu saat, gembala itu akan memisahkan domba dan kambing. Mengapa, saudaraku? Karena domba itu nilainya jauh lebih baik daripada kambing. Dan itu yang Tuhan Yesus katakan, aku akan memisahkan domba dan kambing. Dan karena itu, saudaraku, ilustrasi yang kita akan belajar sama-sama hari ini, ada 3 hal yang kita mesti perhatikan. Waktu Tuhan Yesus kembali, saudaraku, ada 3 hal yang akan terjadi. Yang pertama, ada namanya final judgment. Final judgment, penghakiman terakhir. Yang kedua, ada final separation, pemisahan yang terakhir. Dan yang ketiga, saudaraku, ada final destination, ya, tempat yang terakhir, yang kekal. Nah, mari kita lihat, saudaraku, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka yang ada di sebelah kanan, yaitu yang diilustrasikan sebagai domba. Tuhan Yesus berkata demikian. Kita lihat dalam ayat yang ke-35. Maaf, ayat 34. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Oke? Jadi, saudaraku, mereka adalah orang-orang yang diberkati. Nah, kata diberkati dari kata eulagion, yang artinya speak good things. Ya, mereka itu mendapatkan favor, perkenanan daripada Bapa. Oke? Dan terus itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Kamu orang-orang yang diberkati. Oke? Kamu orang-orang yang berkenan kepada Bapakku. Kemudian, saudara-saudara, Tuhan Yesus di dalam ayat 35 memberikan penjelasan. Mengapa mereka adalah orang yang diberkati. Ayat 35 dikatakan, sebab ketika aku lapar, engkau memberi aku makanan, ketika aku haus, engkau memberi aku minum, dan seterusnya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menyebutkan 6 hal yang mereka lakukan, dan ini adalah the 6 basic needs pada zaman itu. 6 kebutuhan dasar, saudara-saudara, yang orang-orang punya pada waktu itu. Yaitu apa? Kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan tumpangan, ya, saudaraku, tempat tinggal, kemudian kebutuhan pakaian, lalu saudara-saudara kebutuhan pengobatan, kalau mereka sakit, dan kebutuhan teman di dalam penderitaan, waktu mereka ada dalam penjara. 6 hal. Makan, minum, tumpangan, pakaian, pengobatan, ya, atau pertolongan, dan saudara-saudara kunjungan atau kebersamaan. Ya. Dan saya yakin, saudaraku, sampai hari ini, 2000 tahun setelah Injil itu ditulis, saya yakin 6 hal ini masih jadi kebutuhan yang mendasar dari setiap manusia, termasuk saudara dan saya. Dan Tuhan berkata, karena engkau sudah melakukan 6 hal ini kepadaku. Nah, saudara-saudara, ada satu yang menarik ya. Karena Tuhan berkata begini, Bapakku itu berkenan kepadamu, Bapakku itu memberkati engkau, Bapakku itu suka dengan engkau. Karena engkau melakukan 6 hal ini. Saudara-saudara, di antara 6 hal ini, kalau saudara perhatikan sungguh-sungguh 6 hal ini, tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang spektakuler. Tidak ada mujizat di situ. Tidak ada sesuatu yang supranatural. Itu hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Dan ini yang pertama kita mesti perhatikan, saudara-saudara. Bahwa yang Tuhan cari dalam kehidupan kita, itu bukan hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang besar. Tapi hal-hal yang sederhana yang kita semua sebenarnya bisa lakukan. Nah, kalau saudara bandingkan, ya, jadi kalau saudara lihat ini, Tuhan Yesus berkata, karena engkau melakukan hal-hal ini, Bapakku berkenan kepadamu. Nah, kalau saudara bandingkan di dalam Matius pasal 7, ayat 22 dan 23, saudara ketemu, Tuhan Yesus berkata begini, pada hari terakhir akan ada banyak orang klaim prestasi mereka yang besar. Aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah melakukan mujizat demi namamu. Aku sudah mengusir setan demi namamu. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Diberkatilah engkau. Tidak. Dikatakan, enyahlah daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan.
Saya, saudaraku, ingin kita melihat dari pelajaran tentang domba dan kambing ini, ada banyak surprise, ada banyak kejutan yang kita harus bisa lihat, dan itu harus bisa mengubah pola pikir kita, pandangan kita tentang Tuhan, dan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kemudian tentu saudara tahu bahwa orang banyak itu, orang benar itu, para domba itu, mereka semua tanya, Tuhan, kapan kami lihat Tuhan itu lapar, haus, sakit, nggak punya pakaian, kami kasih tumpangan, kapan kami pernah lakukan itu? Kemudian Tuhan jelaskan, sudah perhatikan ayat yang ke-30, ayat 40. Tuhan Yesus berkata begini, sesungguhnya segala sesuatu yang kami lakukan kepada salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukan untuk aku. Nah, saudara-saudara, jadi Tuhan Yesus berkata, karena kamu sudah melakukan 6 hal ini, hal yang sederhana, hal yang mudah ini, kepada saudara-saudaraku yang paling hina, kamu sudah melakukan untuk aku. Nah, kita mesti lihat, saudaraku, apa yang Tuhan Yesus maksud dengan saudara-saudaraku yang paling hina. Saudara-saudara, perhatikan ada 2 kata. Yang pertama ada kata benda, yaitu saudara-saudaraku. Kemudian yang kedua ada kata sifat, adjektif, yaitu the least, yang paling hina. Nah, mari kita lihat dulu, saudaraku, apa yang dimaksud dengan Tuhan Yesus dengan saudara-saudaraku. Siapa saudara-saudaraku itu? Nah, saudara-saudara, kita pakai rule yang basic ya, aturan yang sederhana. Kalau kita mau mengerti Alkitab, saudaraku, maka kita biarkan Alkitab yang menjelaskan Alkitab. Ayat di Alkitab dijelaskan dengan ayat Alkitab yang lain. Nah, karena itu kalau kita mau mencari siapakah saudara-saudara Tuhan Yesus, maka kita mencari di dalam ayat yang lain, adakah Tuhan Yesus pernah mendefinisikan siapa saudara-saudaranya itu. Nah, kalau saudara baca dalam Matius pasal 12, maka kita akan dapatkan sama-sama. Matius pasal 12 ayat yang ke-49. Oke? Nah, saya baca dulu, saudara-saudara, dari ayat 46. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah siapa, saudaraku? Murid-muridnya. Ayat 49 dikatakan begini, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Jadi saudaraku, siapa saudara-saudara Tuhan Yesus? Adalah murid-murid Tuhan. Kalau hari ini kita bicara murid-murid adalah saudara-saudara kita, ya saudara-saudara seiman kita di dalam Tuhan. Jadi itu saudaraku dimaksud dengan saudara-saudara daripada Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, saudaraku, perhatikan ada kata kunci yang kedua, yaitu the least. Ya, yang paling hina. Yang paling hina itu saudaraku mengandung 2 arti. The least itu mengandung arti. Yang pertama adalah dalam hal condition. Kondisi mereka itu paling hina. Kondisi mereka begitu miskin, begitu saudaraku menderita, sampai mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan basic mereka sendiri. Mereka sampai nggak bisa makan, mereka sampai nggak bisa minum, mereka sampai nggak punya pakaian, kalau mereka sakit mereka tidak bisa berobat. Saudara-saudara, itu menunjukkan keadaan mereka very, very poor, sangat-sangat miskin. Ya, nah, kata yang kedua dari arti yang kedua dari the least, ini bicara soal status mereka. Oke? Status mereka adalah the least, artinya mereka yang paling rendah, saudaraku, di masyarakat. Nah, saudara-saudara, hari ini, saudara-saudara, kita hidup dalam dunia yang makin toleran, yang makin menghargai, ya, saudara-saudara, sehingga kita tidak boleh menggolong-golongkan orang, saudaraku, di dalam kelompok-kelompok menurut kekayaan mereka. Saudaraku, tetapi waktu itu, saudaraku, terlihat sekali bahwa orang miskin itu, saudaraku, tidak dianggap. Orang miskin tidak diperhitungkan. Orang miskin dipandang rendah, bahkan dipandang hina. Dan karena itu Tuhan berkata, semua saudara-saudaraku yang miskin, yang tidak punya apa-apa, dan yang dipandang hina, kalau engkau melakukan
Engkau care dengan mereka, engkau memperhatikan mereka, engkau menolong, memelihara mereka. Engkau melakukan untuk aku. Saudara-saudara, ada satu hal yang kita harus renungkan sungguh-sungguh dari perkataan Tuhan Yesus ini. Dia Raja yang mulia. Dia pribadi yang paling tinggi, paling mulia. Tetapi dia menyamakan dirinya dengan yang paling hina. Itu Tuhan kita. Itu Tuhan Yesus. Dia tidak mengidentikan dirinya dengan orang-orang yang terkenal, dengan orang-orang yang kaya, dengan orang-orang yang berhasil, dengan orang-orang yang sukses, orang-orang yang makmur. Tapi dia mengidentikan dirinya dengan mereka yang hina, yang miskin, dan yang menderita. Saudara-saudara, ini seringkali berbalikan dengan pola pikir kita. Saudara, kita semua ingin diidentikan dengan siapa? Oke? Saudara-saudara, kalau kirim foto dengan orang, saudara lagi foto dengan seseorang, saudara pingin siapa yang ada di sebelah saudara? Oke? Saudara pingin selebritis sebelah saudara. Saudara pingin orang yang besar di sebelah saudara, lalu saudara kirim, nih, saya baru ketemu sama orang ini, orang hebat, orang besar. Saudara-saudara, kita senang kalau kita diidentikan atau kita ini dihubungkan, kita ini related dengan orang-orang yang besar, orang yang terkenal. Tetapi saudaraku, Tuhan tidak demikian. Raja kita yang mulia tidak demikian. Dia mengidentikan dirinya dengan orang-orang yang rendah, yang paling rendah di dalam dunia ini. Nah, saudara-saudara, kita perlu merenungkan hal ini, sebab ini perkataan Tuhan Yesus ini harus benar-benar menjadi serious correction in our perception. Kita sering berpikir, saudara-saudara, bahwa Tuhan itu suka kalau disamakan dengan orang-orang yang besar, orang-orang yang punya pelayanan yang besar. Dan seringkali kita lebih care dengan orang-orang itu, dengan pribadi-pribadi itu. Tidak salah, saudara-saudara. Tetapi ini mungkin yang kita harus renungkan sungguh-sungguh, dan mungkin ini satu yang kita salah di dalam kita berpikir, yang bukan hanya berbeda, tapi berlawanan dengan cara Tuhan berpikir. Oke? Kita harus berpikir, saudaraku, kalau Tuhan hadir, hadirat Tuhan, atau pengurapan Tuhan, atau penyertaan Tuhan, itu selalu ada, saudaraku, pada orang-orang yang dalam tanda petik, orang-orang yang besar, orang yang terkenal. Tuhan hadir di situ. Karena itu, saudaraku, kita lebih care dengan mereka. Kita lebih fokus dengan mereka. Dan kita tidak fokus kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak diperhitungkan, saudaraku, orang-orang yang sederhana, bahkan orang-orang yang tidak punya apa-apa. Tetapi Tuhan berkata justru orang-orang yang tidak punya apa-apa, yaitu orang-orang yang tidak bisa melakukan apa-apa terhadap kamu, orang-orang yang tidak bisa memberi apa-apa terhadap kamu, itu yang aku perhitungkan. Saudara-saudara, kalau kita, tadi saya beri contoh ilustrasi ya, kalau kita bisa foto dengan orang yang besar begitu, apa yang saudara rasakan? Ada rasa bangga ya, ada rasa harga diri kita ini sepertinya naik. Jadi saudaraku, kita mendapatkan sesuatu dari orang besar ini. Tetapi saudara-saudara, kalau Tuhan berkata, apa yang kau lakukan dari salah seorang saudaraku yang paling hina? Tuhan berkata, because you do to someone who cannot give you anything back. Engkau melakukan kepada seorang yang tidak bisa memberi kamu keuntungan apa-apa. Itu yang kuperhitungkan. Itu yang aku lihat. Nah, saudara-saudara, sampai di sini, kita bisa membuat satu kesalahan. Yaitu kita bisa berpikir, oh kalau begitu, dan saudara ingat tadi ya, oh karena domba-domba ini ya berbuat baik kepada orang-orang miskin, ya kepada fellow believers yang miskin, maka mereka selamat. Jadi saudaraku, kita bisa membuat kesalahan dengan kita berkata, jadi saudara-saudara, setelah kita belajar firman Tuhan, kita mesti melakukan, yaitu apa? Mulai hari ini, oke? Perhatikan orang miskin, supaya engkau masuk surga. Saudara-saudara, saya ingin katakan bahwa bukan itu yang dimaksudkan oleh
ilustrasi daripada Tuhan Yesus ini. Kalau itu saudaraku ilustrasinya, kalau itu maknanya, maka berarti keselamatan kita, hidup yang kekal, itu kita harus capai dan kita harus usahakan dengan kita berbuat baik kepada orang lain. Nah, dalam istilahnya, saudaraku, itu salvation by works atau salvation by good works. Apakah benar demikian? Sekali lagi, saudaraku, kita harus melihat Alkitab ini secara komprehensif. Kita harus melihat Alkitab secara keseluruhan, dan satu hal yang kita harus pegang, bahwa di dalam Alkitab tidak mungkin ada kontradiksi. Dan di dalam firman Tuhan tidak mungkin ada pertentangan. Firman Tuhan ini koheren, firman Tuhan ini saudara-saudara sungguh-sungguh menyatu. Tidak mungkin ada pertentangan. Sebab apa? Sebab semua diilhamkan oleh pribadi yang satu, yaitu Allah, lewat pribadi Roh Kudus. Nah, jadi kalau saudara-saudara kita sudah sering dengar bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia dan bukan karena perbuatan baik kita, seperti yang tertulis di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9. Ya, karena oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil pekerjaanmu, itu pemberian Allah, itu bukan hasil perbuatanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Maka berarti tidak mungkin Tuhan Yesus di dalam perumpamaan tentang memisahkan kambing dan domba itu dia bicara tentang keselamatan karena perbuatan baik. Jadi saudara-saudara kita mesti melihat, dan saya ingin tunjukkan pada saudara-saudara, bahwa cerita tentang penghakiman terakhir ini bukan cerita tentang bagaimana kita bisa selamat lewat perbuatan baik. Dan saya ingin tunjukkan saudaraku beberapa alasan, baik alasan theological maupun alasan exegetical. Nah, alasan theological seperti kita sudah lihat sama-sama, bahwa ini saudaraku bertentangan dengan prinsip atau saudara-saudara dasar keselamatan karena kasih karunia, bukan karena iman. Bukan karena perbuatan, tapi karena kasih karunia yang kita terima oleh iman. Nah, sekarang mari kita lihat secara exegetical. Mengapa saudara kita bisa melihat, dan kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, dari mana kita tahu ini bukan keselamatan karena perbuatan baik. Kita kembali, saudaraku, ke ayat yang ke-34. Waktu Tuhan berkata kepada orang-orang di sebelah kanan itu, dia berkata gini, marilah hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Nah, berarti kan saudaraku, sejak kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Di dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Indonesia katakan terimalah. Terimalah, oke? Cuman itu aja. Tapi bahasa Inggris lebih jelas, dikatakan take your inheritance. Saudara tahu inheritance apa? Inheritance adalah warisan. Nah, warisan itu disediakan untuk siapa, saudaraku? Warisan bukan disediakan untuk karyawan. Warisan bukan disediakan untuk pekerja. Warisan disediakan, saudaraku, dari orang tua kepada anak. Jadi, saudaraku, warisan itu bukan hasil usaha, warisan itu diberikan karena relationship, karena hubungan. Jadi, saudara-saudara, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa orang-orang ini, orang-orang benar ini, menerima kerajaan bukan karena mereka sudah berbuat baik, tapi karena mereka ada di dalam hubungan dengan Allah sebagai Bapa mereka. Mereka adalah anak-anak Allah. Itu nomor satu, saudara perhatikan. Oke? Nah, alasan exegetical yang kedua, kita bisa melihat di dalam ayat 34 ini, masih dalam ayat 34 ini, dikatakan begini, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Tidak dikatakan begini, terimalah kerajaan ini karena apa yang sudah kamu lakukan. Tapi sebelum kamu melakukan semua tadi itu, sebelum kamu melakukan 6 hal kepada saudaraku yang paling hina ini, kerajaan ini sudah disiapkan bagimu. Jadi saudara kita mesti berpikir sungguh-sungguh. Sebab ini memberi satu hal yang penting sungguh-sungguh kepada kita. Nanti kita akan lihat saudaraku di bagian akhir saya berdoa supaya Tuhan tolong kita supaya kita bisa mengerti. Dikatakan bahwa kerajaan yang kamu terima ini sudah disiapkan untuk kamu.
bahkan sejak dunia dijadikan. Nah, saudara-saudara sekali lagi, Scripture interpret Scripture. Oke? Nah, mari kita lihat, saudaraku, ayat yang kita bisa belajar sama-sama dari tentang ini ya, tentang disiapkan bagimu sebelum dunia dijadikan. Mari kita baca dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang keempat dan yang kelima. Oke? Efesus pasal yang pertama ayat 4 dan 5. Kita baca pelan-pelan ya. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Itu berarti, saudaraku, bahkan sebelum kita dilahirkan. Allah sudah memilih kita. Oke? Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5, dalam kasih, ia telah menentukan kita, bahasa Inggrisnya adalah predestined, menentukan kita, oke? Merencanakan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Jadi saudara-saudaraku, kita menjadi anak-anak Allah, itu karena Allah sudah memilih dan menentukan kita, bahkan sejak sebelum dunia dijadikan. Jadi saudaraku, orang-orang yang ada di dalam kelompok domba tadi, mereka menerima kerajaan itu. Ya, Tuhan Yesus berkata, karena engkau sudah berbuat baik kepada saudaraku, tetapi kerajaan ini sudah disiapkan untuk engkau. Sebab engkau sudah dipilih dan ditentukan Allah untuk menerimanya. Jadi ini bukan karena engkau sudah melakukan sesuatu, bukan karena engkau sudah berbuat baik, maka engkau terima kerajaan ini. Tetapi kerajaan ini sudah disiapkan buat engkau. Bahkan sebelum engkau lahir. Haleluya. Saudara-saudara, mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang, saudaraku, diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena perbuatan mereka. Oke? Itu alasan exegetical yang kedua. Alasan exegetical yang ketiga, kita bisa lihat dari kisah itu sendiri, yaitu reaksi daripada para domba ini. Saudara lihat ya, para domba ini, waktu Tuhan Yesus berkata, waktu aku sakit kamu melawat aku, waktu aku lapar engkau beri aku makan, waktu engkau haus engkau beri aku minum. Mereka terkejut, saudaraku. Mereka terkejut. Kenapa? Karena mereka berkata, Tuhan, kapan kami lihat Tuhan lapar? Kami tidak pernah lihat Tuhan. Kami tidak pernah lihat Raja kami kelaparan. Kami tidak pernah juga lihat engkau nggak punya pakaian. Kami tidak pernah lihat engkau. Oke, sampai dalam penjara kami nggak pernah. Ya, kami mengunjungi orang sakit. Kami mengunjungi orang dalam penjara. Ya, kami menolong orang sakit. Ya, kami memberi makan mereka yang lapar. Tapi kami tidak melihat itu engkau. Saudara-saudara, ini penting ya. Kenapa? Karena berarti orang-orang ini, mereka terkejut. Karena mereka tidak pernah berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu akan mendapatkan reward. Karena itu waktu Tuhan berkata, terimalah kerajaan disediakan bagi kamu, karena kamu sudah melakukan hal ini. Mereka berkata, Tuhan, kami tidak merasa kami melakukan untuk Tuhan. Saudara-saudara, kalau mereka memang berpikir mereka lakukan untuk Tuhan, maka waktu Tuhan berkata, karena aku lapar engkau beri aku makan, mereka satu sama lain, tiap kalimat mereka senggol-senggolan, mereka berkata, bener kan? Bener kan? Ya bener kan? Ya, saudara-saudara, oke? Mungkin kalau ada pendetanya di situ, pendetanya berkata, bener kan yang kau khotbahkan kan? Oke, kamu berbuat baik, selamat kamu. Ya, tapi mereka semua terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa waktu mereka melakukan itu kepada orang-orang miskin itu, Tuhan lihat. Dan waktu mereka melakukan hal yang sederhana itu, Tuhan juga lihat. Mereka kaget. Berarti, saudaraku, orang-orang ini, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah melakukan perbuatan baik dengan tujuan mendapatkan apa-apa balik untuk diri mereka. Mereka bukan menolong orang lain dengan prinsip, aku menabur, nanti aku mau menuai. Mereka juga tidak pernah melakukan perbuatan baik, ya aku tolong ini, nanti Tuhan berkati aku. Mereka tidak pernah berpikir seperti itu.
Mereka tidak pernah, bahkan saudaraku mereka tidak pernah berpikir, aku sekarang berbuat baik supaya aku nanti bisa masuk surga. Sama sekali tidak, saudaraku. Karena itu mereka kaget. Dan itu menunjukkan bahwa cerita ini tidak ada hubungannya dan tidak bisa menjadi dasar bahwa kita percaya bahwa kita diselamatkan karena kita sudah berbuat baik atau perbuatan baik kita menjadi dasar keselamatan kita. Dan saudaraku mereka berpikir, mereka kalau saya bahasakan ya, mereka berkata seperti ini, Tuhan, nolong orang miskin itu kan ya lumrah toh. Apa istimewanya? Kami cuma kasih makan orang yang lapar, kami kasih minum orang yang haus, kami kasih pakaian orang yang tidak punya pakaian. Tuhan, kami tidak merasa ada yang istimewa di situ. Mereka tidak tahu bahwa mata dari raja itu tertuju kepada apa yang mereka lakukan. Dan saudara-saudara, karena itu, mereka itu sebenarnya melakukan apa yang Tuhan Yesus pesankan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat kedua. Kalau kamu memberi persembahan, janganlah ya, bahasa Inggrisnya, janganlah kamu tiup trompet di depan orang. Pengumuman, saya baru lakukan ini, saya baru kasih makan orang, saya baru, tidak usah kasih pengumuman seperti itu. Bahkan saudaraku sampai Tuhan Yesus kasih istilah apa? Kalau tanganmu kasih, tangan kirimu nggak usah tahu. Dan saudaraku orang-orang ini tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan baik mereka. Karena mereka menginginkan sesuatu atau mendapatkan sesuatu. Mereka tidak pernah, saudaraku, merasa terpaksa, dan mereka juga tidak dibujuk atau dimotivasi dengan reward yang akan mereka dapatkan dari perbuatan baik mereka. Mengapa? Karena motivasi mereka dalam memberi, motivasi mereka caring orang-orang yang miskin, orang-orang rendah ini, cuman satu, yaitu mereka mengasihi orang-orang ini. Bukan karena alasan selfish, bukan alasan nanti aku dapat apa setelah ini. Saudara-saudara, if our mind is so polluted with selfishness, even our giving must be driven by selfish reason. Kalau pikiran kita itu sangat selfish, memberi pun harus alasannya selfish. Harus alasannya, nanti saya dapat apa? Nanti setelah ini, apa yang terjadi dengan saya? Tidak dengan orang-orang benar ini. Mereka benar-benar memberi dari hati mereka yang penuh dengan kasih. Nah, saudara-saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan lalu kepada orang-orang di sebelah kiri, ya, yang disebut kelompok kambing itu? Dikatakan begini, ayat 41, saudara lihat. Dan ia berkata juga pada mereka sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Saudaraku, mereka masuk, kalau kita pakai bahasa sederhana, mereka masuk dalam neraka. Oke? Dan saudara mungkin berkata, ya, mereka masuk dalam neraka. Tapi pernahkah saudara berpikir, dosa apa yang mereka lakukan sehingga mereka masuk neraka? Tidak disebutkan loh, karena engkau sudah berbuat jahat, karena engkau sudah mencuri, karena engkau sudah membunuh, karena engkau sudah korupsi, tidak disebutkan itu. Apa dosa mereka? Karena itu mereka protes. Loh, kapan kami ngelihat engkau lapar dan kami tidak kasih engkau makan? Saudara-saudara, ini satu hal yang kita harus renungkan sungguh-sungguh. Sebab mereka binasa bukan karena melakukan yang jahat, tapi karena tidak melakukan yang baik. Kita tidak akan mudah untuk bisa menerima ini. Kita tidak mudah bisa mencerna ini. Rasanya tidak adil. Tetapi saya beritahu pada saudara-saudara, bahwa kalau kita bicara tentang dosa, kita selalu bicara tentang namanya the sin of commission, atau commit, sesuatu yang kita lakukan. Tetapi saudaraku, ada yang namanya the sin of omission, dosa karena kita tidak melakukan. Kalau saya membaca dalam Yakobus 4 ayat 17, ya di situ dikatakan, jadi kalau kita ini tahu bagaimana kita harus berbuat sesuatu yang baik, tapi kita tidak melakukannya, maka kita sudah berdosa.
Tetapi yang saya ingin tekankan begini, saudaraku ya, bahwa kita ini mudah sekali merasa diri kita ini baik dan tidak bersalah, dan kita ini pantas masuk surga. Hanya karena kita tidak pernah berbuat jahat kepada orang lain. Hanya karena kita berpikir saya tidak pernah nyakiti orang lain, saya tidak pernah merugikan tetangga orang lain, saya tidak pernah melakukan hal-hal yang membuat orang lain itu menderita. Saya orang baik-baik. I never hurt anyone. All I do is looking after myself. Dan kita pikir we are good. Sudah ingat, dicatat dalam 4 Injil, Tuhan Yesus bertemu dengan seorang muda yang kaya, yang berkata, "Guru, aku ingin dapat hidup yang kekal." Sudah ingat ya cerita itu ya? Tuhan Yesus berkata apa? Ya, kamu sudah tahu hukum Taurat, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, hormati orang tuamu. Saudaraku, apa yang orang muda itu lakukan? Dia berkata gini dengan bangganya, semuanya sudah aku lakukan. Bahkan saudaraku, di Injil Lukas dikatakan semuanya sudah lakukan sejak kecil. Apalagi yang masih kurang? Aku orang baik. Pantas kan aku masuk dalam hidup yang kekal? Saudara-saudara, kita semua tahu bahwa dia memang tidak pernah mencuri, membunuh, tapi satu hal, bahwa dia orang yang sangat kikir, dia orang sangat selfish. Karena itu saudaraku, waktu Tuhan bilang, kasih hartamu sama orang miskin, dia enggak mau. Well, saudara-saudara, orang muda yang kaya ini, dia dibutakan oleh moralitasnya sendiri yang memberikan kepada dia self-righteousness dan selfishness. Dan saudara-saudara, orang kalau sudah self-righteous, dia akan jadi selfish. Karena dia pikir semuanya benar, dan ini dia pikirkan cuma dirinya sendiri, bagaimana aku bisa baik depan orang. Dan saudara-saudara, itulah dunia yang kita hidup hari ini. Kita hidup di dunia yang sangat selfish, di mana tidak memberi, pokoknya saya tidak nyakitin orang lain, itu normal. Dan kalau memberi, itu jadi exceptional. Ada seorang yang menulis demikian. We live in a selfish world where people constantly ask, what's in it for me? Instead of asking whom can I help today. Kita selalu bertanya, untungnya buat saya apa? Untungnya buat saya apa? Ayo kita kebaktian, saya dapat apa? Ayo kita ke cool, saya dapat apa? Oke? Ayo kita melayani, saya dapat apa? Saudaraku, selalu, what's in it for me? Everything is so self-centered. Dan itulah, saudaraku, orang-orang yang ada di kelompok sebelah kiri yang disebut kambing yang akhirnya binasa itu. Saya ingin tutup, saudaraku, dengan satu perenungan ini. Kita kembali kepada para domba ini. Kenapa mereka itu, mari kita renungkan sungguh-sungguh, kenapa mereka itu bisa mengasihi orang-orang yang paling hina, yang tidak bisa lakukan apa-apa kepada mereka, yang tidak bisa membalas budi baik mereka, yang bahkan, saudaraku, tidak bisa memberikan benefit apa-apa kepada perbuatan baik. Kenapa, saudaraku? Saya merenungkan sungguh-sungguh. Dan saya ingin sampaikan kepada saudara, saya percaya orang-orang ini, kelompok domba ini, adalah orang-orang yang sudah diubahkan oleh kuasa Injil kasih karunia. Mereka mengerti apa artinya grace. Mereka mengerti the gospel of grace. Karena itu, saudaraku, karena mereka terima grace, karena mereka tahu Allah menyelamatkan mereka dalam kasih karunia, maka mereka sekarang bagikan kasih karunia. Karena mereka menerima kasih Allah, mereka menerima keselamatan dari kasih karunia, maka sekarang mereka memberi kepada orang-orang lain juga dari kasih karunia. Dan saudara tahu kasih karunia itu apa? Kasih karunia adalah pemberian yang besar, yang mahal, yang diberikan kepada orang yang tidak berhak menerima. Dan mereka melihat, diri mereka seperti orang-orang miskin itu. Diri mereka seperti orang-orang yang tidak punya apa-apa, bahkan orang yang berdosa. Tetapi Tuhan mau datang. Tuhan mau, Tuhan yang kaya raya. Yang saudaraku dikatakan, saudaraku, yang kita belajar minggu lalu. Yesus yang
kaya jadi miskin. Dan ini bukan soal uang, saudaraku. Ini sama sekali bukan soal uang. Terlalu rendah kalau Yesus dikatakan kaya jadi miskin itu karena dia dulu punya uang, sekarang nggak punya uang. Terlalu rendah. Sebab kekayaan daripada Tuhan Yesus itu jauh lebih daripada uang. Kesetaraannya dengan Allah, kemuliaan dengan Allah, itulah kekayaan Tuhan yang tidak bisa diukur dengan uang. Tapi dia mau tanggalkan itu, bahkan dia mau kehilangan itu. Karena dia ingin memberikan kepada saudara dan saya. Orang-orang miskin, orang-orang yang berdosa di hadapan Allah, bahkan orang-orang yang berhutang, bukan hanya miskin, berhutang. Kelompok domba ini melihat diri mereka seperti orang-orang miskin yang sudah diselamatkan oleh raja yang kaya raya itu. Dan mereka tahu, sebenarnya raja tidak punya alasan untuk menyelamatkan mereka. Tidak ada keharusan. Tapi kalau raja itu menyelamatkan mereka, raja itu bahkan mau kehilangan kekayaannya. Jadi miskin. Supaya mereka yang miskin jadi kaya. Kebenaran Kristus ditanggalkan dan dia menanggung kemiskinan dosa kita di atas kayu salib. Supaya kita yang berdosa jadi orang yang dibenarkan di dalam Kristus. Jadi orang-orang yang disebut kelompok domba ini, saudara-saudara, waktu mereka melihat orang-orang miskin, mereka ingat kemiskinan mereka secara rohani. Mereka ingat bahwa mereka adalah orang-orang yang miskin sebagai orang berdosa. Dan mereka sudah terima kasih karunia dari Raja yang maha tinggi, maha besar. Dan itu mendorong mereka untuk mereka lakukan perbuatan yang baik itu. Mereka kepada orang-orang miskin. Mereka melihat Raja Tuhan yang mereka sembah, Tuhan Yesus, adalah Raja yang selfless, Raja yang tidak selfish, Raja yang penuh dengan kemurahan. Dan itu yang mengubah hati mereka. Dan biar itu juga mengubah hati kita. Saudara-saudara tentu ingat kisah dari Sakius, minggu lalu kita juga belajar. Setelah saudaraku dia ketemu dengan Tuhan, bawa Tuhan ke rumahnya, apa yang terjadi? Dia langsung berkata kepada Tuhan Yesus begini, Tuhan, separuh dari hartaku kuberikan pada orang miskin. Langsung, saudaraku. Dan saudara ingat ya, ingat. Kalau saudara baca kisah ini di Lukas pasal 19, di Lukas 18, Tuhan ketemu dengan orang muda yang kaya tadi. Dan Tuhan berkata kepada dia apa? Berikan hartamu kepada orang miskin. Dia nggak mau. Tetapi Sakius, jadi orang muda yang kaya itu disuruh untuk berikan hartanya, dia nggak mau. Sakius tidak disuruh. Tapi Sakius mengalami namanya kasih karunia. Dia tahu dirinya berdosa, ditolak oleh semua orang. Tetapi Yesus berkata, aku hari ini mau datang ke rumahmu. Sebab aku mau terima engkau menjadi sahabatku. Dan dia tahu, saudaraku, dirinya yang sebenarnya miskin secara rohani. Dirinya yang miskin, saudaraku, hatinya yang miskin itu. Ternyata didatangi, dilawat oleh Tuhan yang begitu kaya. Dan itu mengubah hatinya, langsung dia berkata, Tuhan, seperti engkau yang kaya, mengasihi aku yang miskin, aku juga mau mengasihi orang-orang yang miskin. Saudaraku, Sakeus memberikan hartanya, bukan karena dia dijanjikan, nanti dia akan terima 30, 60, 100 kali lipat. Bukan, saudaraku, karena dia nanti dijanjikan, nanti kamu akan selamat, nanti kamu terima mahkota. Sama sekali tidak. Dia memberi karena hatinya diubahkan oleh kasih karunia. Bahkan, saudaraku, dia memberi dengan sukacita, sebab dia sudah diselamatkan. Saudara-saudara, itu sebabnya, dari kisah ini, pertanyaan kita bukan begini. Sudahkah saya berbuat baik pada orang miskin? Bukan itu pertanyaan nomor satu. Pertanyaan nomor satu adalah, sudahkah saya sungguh-sungguh mengalami, bukan hanya tahu,
Bukan hanya tahu sebagai doktrin, bukan hanya tahu saudaraku ayat, tapi sudah saya mengalami, melihat sungguh-sungguh amazing grace. That Jesus who is rich came down to me to reach out my poor sinner, the poor sinners like me. Dan kalau kita tahu itu, dan kita mengalami dalam hati kita, sekali lagi bukan hanya sebagai doktrin, tapi sebagai kebenaran yang masuk dalam hati kita. Dari mana kita tahu itu? Dari sikap kita kepada orang lain. Mulai, saudaraku, adakah hati kita sekarang mulai care? Hati kita tidak lagi, saudaraku, terus me, what's in it for me? Tapi seperti tulisan tadi katakan, kita mulai berpikir setiap hari, how can I help others? Saya beritahu pada saudara, dunia tidak pernah kekurangan orang yang perlu pertolongan. The world never lacks of people who need our help. But why we want to help? Because we have seen the grace of God. Haleluya. Mari kita berdoa, supaya sungguh-sungguh the power of the gospel mengubah hati kita. Dari hati yang selfish, menjadi hati yang selfless. Seperti hati Tuhan. Haleluya. Kita bisa siapkan perjamuan kudus, sama-sama saudara-saudara. Kita akan masuk untuk mengingat kasih Tuhan, pengorbanan yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Haleluya. Saudara yang ada di dalam gedung, saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya.